Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari strategi bisnis online. Strategi bisnis online adalah serangkaian rencana dan tindakan untuk mencapai tujuan bisnis di dunia digital yang mencakup aspek pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan pengembangan produk. Terdapat 4 komponen utama dalam strategi bisnis online, yaitu Product Life Cycle, Marketing Mix 4P, Analisis SWOT, dan membuat bisnis model canvas. Kita mulai dari komponen pertama ya. Product Life Cycle atau siklus hidup produk adalah rangkaian tahapan yang dilalui sebuah produk untuk membantu perusahaan menyesuaikan strategi agar tetap dapat bersaing dengan kompetitor. Tahap pertama dalam Product Life Cycle adalah Introduction atau tahap perkenalan, yaitu produk baru mulai diperkenalkan ke pasar. Penjualannya masih rendah, namun biaya promosi dan distribusi cenderung tinggi untuk membangun brand awareness atau kesadaran merek. Tahap kedua adalah growth atau pertumbuhan, di mana penjualan meningkat pesat karena mulai diterima pasar dan konsumen mulai melakukan pembelian berulang. Namun, persaingan mulai muncul sehingga perusahaan perlu memperluas strategi pemasaran dan distribusi untuk memperkuat posisi produk di pasar. Selanjutnya, tahap maturity atau kematangan, yaitu saat produk mencapai puncak penjualan, namun pertumbuhannya mulai melambat karena persaingan harga semakin ketat. Pada tahap ini, perusahaan perlu berinovasi untuk mempertahankan minat konsumen. Tahap terakhir adalah decline atau penurunan, di mana penjualan produk dan keuntungan menurun drastis yang bisa disebabkan oleh perubahan tren, teknologi baru, atau pergeseran selera konsumen. Pada tahap ini, perusahaan dapat memilih untuk menarik produk dari pasar, melakukan inovasi, atau mencari pasar baru yang lebih potensial. Masuk ke komponen kedua, teman-teman ada yang tahu apa itu marketing mix? Marketing mix adalah kumpulan strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasanya secara efektif kepada konsumen. Terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Produk harus dikembangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa produk tersebut unik, menjadi solusi, atau memberikan manfaat yang diinginkan konsumen. Produk dapat berupa barang fisik, digital, ataupun jasa. Price atau harga adalah nilai yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan tersebut. Menentukan harga yang tepat adalah hal yang sangat penting. Perhatikan perbandingan kedua harga berikut. Jika melihat sekilas, telur dari toko mana yang akan kamu beli? Biasanya seseorang akan memilih beli telur dari toko B karena melihat harga yang lebih murah dari toko A, walaupun hanya berbeda Rp1 saja. Lanjut ke place atau tempat. Tempat adalah di mana konsumen bisa membeli produk tersebut, apakah di sosial media atau di marketplace. Dan yang terakhir, yaitu promotion atau promosi. Promosi berfungsi untuk memberitahu dan mempengaruhi konsumen agar tertarik dengan produk atau layanan. Promosi di bisnis online memanfaatkan media sosial, iklan berbayar, email marketing, influencer, konten marketing, program referral, dan affiliate marketing. Selanjutnya, masuk ke komponen ketiga, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi posisi bisnis dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal bisnis. SWOT adalah singkatan dari S untuk strengths adalah kekuatan internal bisnis yang menjadi keunggulan di pasar online, seperti produk unik, website atau aplikasi yang user-friendly, banyak pilihan metode pembayaran, pengiriman produk cepat, dan sistem layanan di media sosial yang responsif. W untuk weaknesses adalah kelemahan atau keterbatasan internal yang dapat menghambat pertumbuhan, seperti kurangnya SDM digital, kualitas layanan yang belum optimal, atau keterbatasan modal untuk inovasi. O untuk opportunities adalah peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan bisnis, seperti tren belanja online yang meningkat, kemudahan akses pasar global, atau munculnya teknologi baru. Dan T untuk threats adalah ancaman eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis, seperti kompetitor baru dengan harga produk yang lebih mudah.
perubahan regulasi, atau perubahan perilaku konsumen. Dan komponen yang keempat adalah Business Model Canvas, yaitu alat visual strategis yang digunakan untuk memetakan, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis. Business Model Canvas digunakan untuk membantu pemilik usaha memahami hubungan antara berbagai elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Ini adalah tampilan dari Business Model Canvas. Untuk mengisi tiap elemen yang ada, teman-teman perlu menjawab pertanyaan berikut. Customer segments atau segmen pelanggan. Siapa target pelanggan kita? Value propositions atau proposisi nilai. Masalah apa yang diselesaikan atau kebutuhan apa yang dipenuhi oleh produk kita? Saluran. Bagaimana produk sampai ke pelanggan? Customer relationships atau hubungan dengan pelanggan. Bagaimana cara kita berinteraksi dan membangun hubungan dengan pelanggan. Key resources atau sumber daya utama. Apa saja aset sumber daya strategis yang menunjang kelangsungan bisnis? Key activities atau aktivitas utama. Aktivitas apa yang harus dilakukan agar bisnis berjalan? Key partnerships atau kemitraan utama. Siapa mitra penting dalam menjalankan bisnis? Revenue streams atau sumber pendapatan. Dari mana bisnis mendapatkan uang? Cost structure atau struktur biaya. Apa saja biaya atau beban utama dalam menjalankan bisnis? Ini dia keseluruhan dari Business Model Canvas. Sudah 4 komponen strategi bisnis online yang kita pelajari bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.